Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat untuk semuanya. Semoga tradingnya lancar dan profit. Kembali mengulas untuk buyernya gold kemana arah berikutnya. Selalu membuka dari time frame-nya daily. Jika kita melihat pada time frame-nya daily di sini, nampak sekali di sini ada perubahan tren di mana MA50 mampu di breakout, artinya adalah trennya dalam penurunan. Selanjutnya bisa melihat pada time frame di atasnya seperti apa yang berlaku pada time frame weekly. Nah, di time frame-nya weekly di sini nampak sekali perjalanan dari atas membuat arah akan ke bawah. Nah, ketika ada arah akan ke bawah, adakah potensi untuk mengambil koreksi ke atas? Nah, adapun di sini nanti bisa disinkron dengan time frame bulanannya di time frame-nya mandi di sini. Nah, ini mandi masih menyisakan hari ini dan hari besok. Jadi untuk melihat jarak jauhnya boleh menentukan di hari besok setelah mandinya selesai. Nah, selanjutnya fokus pada daily. Kita akan kembali pada time frame-nya daily, di mana daily di sini ada momentum sell. Nah, ketika ada momentum sell, kita akan mencari re-entry pada momentum sell-nya. Kita akan melihat apa yang berlaku di A4. Nah, di A4 ini berada di zona tengah-tengah, di mana area middle BP ini mempunyai resiko 50%. Entry buy atau sell itu masing-masing mempunyai resiko. Nah, selanjutnya jika kita melihat tren pada H4 di sini, ini trennya masih dalam tren penurunan. Untuk entry setiap hari boleh mengikut media trennya H4. Selanjutnya menurut saya sendiri ini perjalanan ke atas belum selesai karena ada potensi akan sampai pada top BP. Nah, selanjutnya jika kita lihat dari bawah, perjalanan ini belum 100% sampai, jadi masih ada potensi untuk naik. Nah, apabila nanti naik sampai di top BP di sini, boleh ya kita pantau-pantau untuk mencari entry sell-nya. Ini boleh ditandain mapping seperti ini, atau mungkin bisa diaktifkan untuk 115-nya. Nah, ini 115-nya bisa diaktifkan. Nah, jika MA50 di breakout akankah sampai pada 115. Jadi berlakukan saya seorang trader, jadi tidak perlu takut, berusaha untuk menguji atau mencoba ya, berani deposit, tentunya berani entry ya, banyak-banyakin mencoba agar cepat paham kemana arah pergerakan market ini. Selanjutnya kita bisa melihat juga untuk sinkronnya seperti apa perjalanan di H1. Ini setup itu di A4 di H1. Nah, di H1 sini adakah potensi untuk mengambil top BP-nya? Jadi itu nanti boleh disinkron. Nah, selanjutnya ini kembali kepada pilihan masing-masing ya, entry buy atau sell itu mau menunggu ya. Intinya kita paham bahwa di tengah-tengah itu resikonya adalah 50%. Jadi apabila ada entry di tengah-tengah, kita tidak perlu entry berlayer-layer. Jadi usahakan ya, entry terbaik itu adalah top BP, entry terbaik adalah low BP. Ikuti trennya ya, apabila tren maka fokus mencari sell-nya ketika nanti sudah sampai top BP. Jadi kalau belum sampai top BP itu tidak perlu mempersiapkan diri untuk mencari entry-nya sell. Nah, kurang lebihnya itu seperti itu. Jadi analisa ini tidak perlu buru-buru. Adapun ya, jam-jam bagaimana kita mencari setup dan entry, misalkan nanti di jam 13.14, artinya jam 13.14 itu bisa jadi pergantian candlenya. Nah ini untuk pergantian candle, saya akan mencoba melihat di sini apakah pergantian candle ini ada di jam 12 atau jam. Nah, ini untuk pergantian jam sudah berubah pada jam genep
ya, bukan lagi jam ganjil. Jadi barusan saja candle ini berubah pada jam 12. Jadi boleh dipantau ya, jam 13.14 apakah mampu sampai pada top pipi. Jadi nanti boleh pantau-pantau lagi jam 16.17 ataupun jam 20.21. Jadi trading ini membuat planning. Planning tradingnya akan mencari setup dan entry itu di jam berapa saja. Nah, apabila ada candle mampu nge-breakout middle BB, ada potensi akan mencari top BB-nya. Jadi kalau nanti mau menunggu sell, boleh pantau-pantau pada zona-zona ketinggian di sini, yaitu zona pantau. Jadi kalau nanti ada potensi turun, boleh kita mengikut media trennya, tidak perlu entry counter trend. Jadi entry apabila counter trend seperti ini, ya, trennya turun ada entry buy, ini mesti waspada. Ini hanya entry scalpingan. Jadi tidak perlu lama-lama. Apabila nanti sudah profit boleh ditutup. Nah, buat pantau-pantau boleh ya, perjalanan ini di M15 nya sampai di mana ataupun di M5 nya sampai di mana. Ini tampilan-tampilan kecil itu untuk scalpingan. Jadi semoga apa yang sampaikan ini mudah untuk dipahami. Jadi untuk jauhnya katakanlah menunggu entry sell-nya. Nah, kalau trennya turun berarti di tampilan kecil akan terjadi kenaikan. Maka nanti apabila naik itu batasnya mana? Misalkan batasnya top BB, maka nanti boleh di take profit di top BB. Jadi menentukan sesuatu harus penuh dengan keyakinan, banyak-banyakin menguji ya, banyak-banyakin aksi, tidak perlu banyak-banyak istilah atau mencari yang susah ya. Dengan Bollinger Band ini alat bantu, selagi kita paham aturan-aturan di mana boleh entry dan tidak boleh entry, insya Allah tradingnya lancar. Oke, di sini ada pun tadi mencoba untuk entry sell ataupun buy, hasilnya untuk hari ini profit. Nah, setelah profit maka kita mesti menjaga hasil profitnya, tidak perlu meresikokan hasil profit, cukup bagaimana cara mengelola hasil profit. Oke, saya kira untuk analisa gold cukup sampai di sini, dan nanti boleh pantau-pantau di atas sana. Jadi untuk pantau selnya boleh memantau di zona-zona yang sudah saya tandain itu. Apabila nanti sampai, kita tinggal menunggu sekurang-kurangnya adalah minimal 1 candle merah. Nah, ini terima kasih banyak buat teman-teman dan rekan-rekan. Apabila analisanya sejalan boleh digunakan, apabila tidak sejalan abaikan saja. Terima kasih. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.